Pemirsa, kembali lagi bersama saya Intan Dafrihamsi dalam acara Sekelas Berita. PT Kereta Api Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan positif, salah satunya adalah program CSR yang telah dilakukan di berbagai daerah Indonesia. Berikut ini beberapa program CSR yang telah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya melalui program kemitraan, program bina lingkungan, dan community relation. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menjadi perusahaan yang memberikan manfaat tinggi bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan melalui peningkatan aktivitas program kemitraan bina lingkungan, PKBL, dan community relation, CR. Misi, berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat serta kelestarian lingkungan. Membangun citra positif dan sinergi perusahaan dengan pemangku kepentingan guna terciptanya situasi kondusif bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan. Tujuan, berkontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra sejati dalam menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan usaha perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau Perseo yang selanjutnya disingkat dengan KAI atau Perseoan adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Namun, seiring dengan dinamika dunia usaha dan perkembangan tuntutan pasar, saat ini KAI juga menyelenggara kegiatan usaha yang penunjang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di antaranya adalah pengelola properti yang menyangkut dengan jasa kereta api, pariwisata kereta api, restoran di kereta api atau on the service dan di kereta api, termasuk jasa catering dan distribusi logistik. Dan dengan adanya CSR tersendiri pun memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan dan masyarakat umumnya tentunya. Dan manfaat CSR bagi perusahaan itu pertama ada meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Yang kedua itu mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat, investor, sponsor, pemerintah, pelanggan, dan perusahaan lain. Terus yang ketiga ada manfaat untuk membangun hubungan baik antara berbagai pihak. Yang keempat adalah mempermudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kelima ada mempermudah pengembangan perusahaan di era globalisasi. Kemudian menegakkan etika berorganisasi, memelihara komitmen serta moral perusahaan, serta juga memperbagus citra dari perusahaan tersebut, nama baiknya menjadi lebih bagus. Dan kemudian ada manfaat bagi yang didapatkan oleh masyarakat umumnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari berbagai program CSR yang dikeluarkan oleh pihak KAI ini, ya, secara langsung, baik itu program pemberdayaan atau pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan, program CSR yang dilakukan oleh KAI ini. Tetapi manfaat dari CSR itu juga bisa berdampak atau diterima oleh pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham itu antara lain adalah perusahaan akan mendapatkan citra yang baik, sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR, mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan.
PT Kereta Api Indonesia telah mengucurkan dana sebesar 27 miliar untuk program CSR. Program CSR tersebut disalurkan melalui program Bina Lingkungan, program kemitraan, dan komunitas. Program Bina Lingkungan KAI sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang terdiri dari 7 sektor bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam dan non-bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan perkembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial ke masyarakat. Di tahun 2020 ini, KAI telah melakukan lebih dari 300 program bina lingkungan, diantaranya adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir di daerah DKI Jakarta, kemudian bantuan kepada para difabel yang tersebar di seluruh wilayah program kerja KAI, kemudian juga ada bantuan sarana ibadah dan bantuan yang diberikan kepada korban yang terkena erupsi di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Salman. Pada program kemitraan KAI sejak Januari sampai dengan November 2020, KAI telah menyalurkan bantuan kepada 2.443 usaha mikro kecil menengah UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM tersebut meliputi 7 sektor, yaitu sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Bukan hanya sekedar bantuan dana yang diberikan kepada para UMKM, tetapi KAI juga memberikan pelatihan kepada para UMKM sehingga mereka memiliki ilmu untuk memulai usaha. Adapun program CSR dari PT Kereta Api Indonesia diantaranya adalah memberikan bantuan dalam rangka sosialisasi keamanan perjalanan kereta api. Bantuan berupa sarana olahraga, tempat ibadah, dan alat pencegahan COVID-19 diberikan kepada sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan sebagainya yang berada di dekat rel kereta api. Di samping itu, untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang, KAI juga mendukung pelaksanaan sosialisasi keselamatan oleh komunitas pecinta kereta api di berbagai daerah. Contohnya, di tahun 2021, sesuai arahan Kementerian BUMN, seluruh CSR BUMN diwajibkan untuk mendukung program Sustainable Development Goals untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. KAI akan melakukan pengelolaan sampah dengan pilot project di stasiun Bandung. KAI akan memberdayakan mitra CSR-nya untuk mengelola sampah tersebut. Sampah organik akan diolah menggunakan metode Black Soldier Fly atau yang biasa disingkat BSF. Sedangkan sampah non-organik akan diolah menjadi kreasi yang memiliki nilai ekonomi. Di lain hal, PT Kereta Api Indonesia juga akan terus berinovasi dalam memajukan UMKM binaannya. UMKM yang bergerak di bidang kuliner akan disinergikan dengan aplikasi Lokomart, yaitu aplikasi milik anak perusahaan Kereta Api Indonesia, yaitu Kereta Api Indonesia Service. Melalui inovasi ini, Kereta Api Indonesia mendorong UMKM tersebut untuk beradaptasi dalam meningkatkan penjualan di tengah pandemi COVID-19. Oke, sekarang kita beralih ke bagian perencanaan, pendanaan, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh CSR Kereta Api Indonesia. Dalam bagian perencanaan, dalam program CSR-nya, PT Kereta Api Indonesia yang paling pertama adalah mereka menganalisis apa yang dibutuhkan dan dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti program CSR KAI Rail Clinic. PT Kereta Api Indonesia itu tahu bahwa masyarakat membutuhkan tenaga medis jika ingin berpergian jauh. Maka dari itu dibuatlah program CSR Rail Clinic, yaitu sebuah program di mana diadakannya ruangan khusus untuk penanganan pertama bagi penumpang yang mengalami gangguan kesehatan dalam perjalanan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pendanaan. Walaupun CSR dari PT Kereta Api Indonesia didanai dari sumber yang berbeda-beda dan dilaksanakan oleh tim yang berbeda-beda pula, namun program-program tersebut masih berada dalam satu frame yang sama dan saling mengisi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang nomor 3 itu ada strategi humas PT Kereta Api Indonesia dalam CSR yang menjadi sasaran dari program CSR PT Kereta Api Indonesia adalah pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum, pembinaan calon atlet-atlet dan atlet-atlet yang memiliki potensi dalam bidangnya. Yang ketiga itu ada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Keempat, pengembangan kesehatan masyarakat, dan kelima itu program menumbuhkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir itu adalah tantangan.
Untuk tantangan sendiri dalam program CSR KAI ini sangatlah minim. Selain memang kegiatannya begitu positif dan tidak merugikan siapapun, akhirnya masyarakat pun selalu welcome dengan apa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kesimpulan, PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menyalurkan anggaran sebesar 27 miliar untuk program Corporate Social Responsibility atau CSR di tahun 2020. Dana ini disalurkan dalam bentuk program CSR Bina Lingkungan, program kemitraan dan community relation. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 8 Desember 2020, Direktur Utama PT KAI atau Persero Didik Hartantio menjelaskan KAI secara berkelanjutan menjalankan program CSR untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tercatat sepanjang 2020, KAI sudah mengadakan lebih dari 300 kegiatan bina lingkungan. Lalu sejak Januari sampai November 2020, KAI menjalankan program kemitraan dengan menyalurkan bantuan kepada 2.443 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, menurut Didik, selama pandemi COVID-19, KAI melibatkan UMKM mitra bina untuk memproduksi pakaian didik, alat pelindung diri atau APBD, dan masker. Hasil produksi UMKM mitra binaan ini kemudian kami serahkan ke pihak terkait untuk didistribusikan kepada masyarakat dan sejumlah rumah sakit yang membutuhkan. Imbuh Didik. Sedangkan untuk program community relation, salah satunya dengan memberikan bantuan dalam rangka sosialisasi keamanan perjalanan kereta api. Didik juga menjelaskan di tahun depan KAI akan mendukung program Sustainable Development Goal atau SDGs, yakni melakukan pengelolaan sampah di mana Stasiun Bandung akan menjadi pilot proyeknya. Dengan program pengelolaan sampah ini, Didik berharap KAI tidak membebani pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa menyaksikan acara selanjutnya. Saya Intan Dafriamsi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.